Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, dimanapun kita berada, saya mengajak di pagi ini mengawali kehidupan hari ini. Mari kita bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi, Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kasih, segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur dan memulai kehidupan firman Tuhan akan menjadi dasar perjalanan kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus kiranya menolong kami. Firman diberitakan, kami mampu mengerti dan mampu melakukan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan Matius pasal 3 ayat 17a. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan. Ini satu-satunya cerita tentang terdengar suara dari sorga ketika baptisan Yohanes dilakukan dari sekian banyak orang yang hadir pada saat itu. Hal ini berarti menjadi peristiwa yang khusus oleh Matius. Peristiwa melihat sesuatu dan mendengar suara dari langit yang juga pernah dialami secara khusus oleh Stefanus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 5-6 dikatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian juga peristiwa khusus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4 dikatakan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas menceritakan ada hal-hal khusus terjadi dalam peristiwa khusus dari orang-orang tertentu ketika melihat atau mendengar suara dari sorga. Tetapi tidak menjadi hal yang umum seperti yang berulang-ulang diceritakan oleh orang-orang termasuk umat Tuhan, bahwa ia atau mereka berulang-ulang mendengar, berulang-ulang melihat suatu keadaan dan suara dari sorga, bahwa telah naik berulang kali dari sorga turun ke bumi. Saudaraku, pemahaman atau ajaran ini bisa saja membuat banyak orang percaya mulai meragukan. Karena ini bukan lagi menjadi peristiwa khusus. Karena murid-murid Yesus tidak mengalami peristiwa seperti ini. Untuk itu saudaraku, tidak salah kalau kita harus berhati-hati terhadap pengajar-pengajar seperti ini. Dan kita sambil memohon hikmat dari Tuhan untuk bisa menguji ajaran-ajaran tersebut. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima baptisan dari Allah, kita diajak untuk tetap rajin beribadah kepadanya. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukanlah kami menjalani hidup ini dengan hikmat
dari Tuhan. Dan kami sambut hari ini dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.